Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus tentang penemuan sosok tubuh seorang pria yang berada di bawah jembatan. Namun mirisnya, pria itu dihabisi oleh keluarganya sendiri. Permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga mereka sehingga istri, anak, dan menantunya sepakat untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Yuk kita simak videonya. Kisah bermula ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Ditemukan tubuh seorang pria dalam posisi telungkup di bawah jembatan Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Dengan adanya laporan itu pun, pihak kepolisian pun bergerak cepat datang ke lokasi guna melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi, sudah banyak warga yang berkerumun di lokasi temuan. Sepintas jika pria itu merupakan korban pembunuhan, lantaran terlihat adanya robekan besar di belakang kepala korban. Namun pihak kepolisian pun tidak bisa memastikan apakah korban merupakan korban pembunuhan atau tidak. Identifikasi awal yakni ciri-ciri korban diperkirakan berusia 50 tahun, menggunakan kaos oblong berwarna hitam dan celana pendek berwarna biru, tetapi tidak ditemukan adanya identitas diri. Tubuh korban segera dievakuasi ke Puskesmas Babat Toman. Dari hasil visum sementara pihak Puskesmas Babat Toman, korban mengalami luka pada bagian leher belakang sebelah kanan, kepala bagian belakang, siku kanan sebelah kanan, dan telapak kanan sebelah kiri. Melihat kondisi itu, menguatkan dugaan jika korban bukanlah terjatuh dari atas jembatan, melainkan korban pembunuhan, yang dimana tubuh korban sengaja dibuang untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Selain itu, polisi pun berhasil mengidentifikasi korban bernama Indra Maulana berusia 49 tahun, warga desa Jut 2, Kecamatan Sanga, Kabupaten Muba. Pihak kepolisian pun masih mendalami kasusnya. Penemuan ini sangat menggemparkan publik Muba, hingga berita temuan ini pun tersebar di media sosial serta media online. Tidak berselang lama saat di TKP, ternyata ada seorang pria bernama Ferdi Julianda berusia 25 tahun datang menemui polisi yang masih berada di TKP dan mengaku mengenali korban sebagai mertuanya. Lalu pihak kepolisian pun memintanya untuk datang ke kantor polisi guna membuat laporan resmi. Akhirnya Ferdi pun menuruti saran tersebut. Setibanya di kantor polisi, Ferdi mengaku sebagai menantu korban dan mengaku sebelum ditemukan tidak bernyawa, korban pergi dari rumah. Namun saat polisi melakukan wawancara, banyak kejanggalan-kejanggalan dari keterangan yang diberikannya, sehingga membuat kecurigaan polisi. Namun polisi pun tidak bisa langsung mengambil kesimpulan jika Ferdi sebagai pelaku pembunuhan, lantaran belum menemukannya bukti atas keterlibatannya dan tetap menerima laporan dari Ferdi. Banyaknya kejanggalan dari keterangan Ferdi sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 polisi pun memutuskan untuk datang ke rumah korban untuk menggali keterangan dari keluarga lainnya. Tetapi dari hasil penggalian keterangan dari istri dan anak korban, polisi kembali menemukan kejanggalan dari keterangan yang diberikan oleh keduanya. Selain itu, ekspresi panik dan cemas terlihat saat polisi datang ke rumah korban. Akhirnya diputuskan untuk melakukan penggeledahan rumah. Tetapi hasil penggeledahan pun tidak berbuah hasil. Polisi tidak menemukan satupun petunjuk atas keterlibatan dari keluarga. Namun upaya polisi tidak berhenti dan polisi memeriksa mobil Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi BG 1779 KIK. Sejengkal demi sejengkal pemeriksaan polisi. Akhirnya polisi pun menemukan bukti yang kuat atas keterlibatan dari keluarga saat ditemukan adanya noda darah yang masih tersimpan di dalam mobil. Dari temuan itu, polisi pun langsung mengamankan 3 orang terduga pelaku, yakni Neni Triana, istri korban, Ferdi Julianda, menantu korban, dan Francisca, anak kandung korban.
guna dilakukan interogasi lebih dalam lagi. Dari hasil interogasi kepada ketiga tersangka, akhirnya mereka mengakui perbuatannya dan memiliki peran masing-masing saat pembunuhan itu, sehingga status ketiganya pun dijadikan tersangka. Selain itu, dari keterangan tiga tersangka mengkerucutlah ke satu otak pembunuhan, yakni Neni Triana, istri dari korban. Motif pembunuhan itu jika sang istri mengaku sudah tidak tahan dengan sikap dari suaminya yang bertindak semena-mena sebagai kepala keluarga, di mana suaminya semasa hidupnya sering memarahi, mencaci maki, hingga selalu berakhir dengan KDRT. Bahkan suaminya pun sering mengancam akan membunuhnya, hingga menusuk-nusukan sajam ke kasur sebagai luapan kekesalan suami di saat keduanya sedang berkonflik. Bagaimana tidak kesal, semasa hidupnya sang suami ini tidak bekerja. Kerjanya hanya maling, dan uang hasil maling itu selalu dibelikan narkoboy dan bermain perempuan. Di saat uangnya sudah habis, istrinya selalu menjadi pelampiasan amarahnya, hingga uang istrinya pun diambil dan digunakan untuk membeli narkoboy. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya bukan hanya sekali atau dua kali, namun sudah sering dia lakukan. Tetapi saat istrinya menegur atau marah, suaminya berbalik marah dan melakukan KDRT. Hingga kesabaran dari sang istri pun sudah sampai titik puncaknya. Bermula pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, terjadilah keributan di antara keduanya. Lantaran sang suami ketahuan telah berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami. Sepanjang hari keributan itu pun putus nyambung, hingga memasuki hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 jam 4 sore. Mereka pun kembali terlibat keributan. Keributan itu pun mereda ketika korban memutuskan untuk pergi dari rumah. Neni sang istri akhirnya mencurahkan isi hatinya kepada anak dan menantunya yang merasa sudah tidak tahan hidup bersama dengan korban suaminya. Anak dan menantunya pun yang merasa kasihan dan sering menyaksikan jika korban sering menganiaya ibunya. Ditambah ternyata mereka pun sering mendapatkan perlakuan kasar dari korban. Hingga akhirnya ketiganya pun sepakat untuk membunuh korban. Ferdi menantunya segera menyiapkan parang yang disimpan di dalam kamarnya dan menunggu perintah dari ibu mertuanya untuk melakukan eksekusi. Jam 21.00 korban pun kembali ke rumah, lalu masuk ke dalam kamar dan meminta sang istri untuk memijit tubuhnya. Pijitan dari sang istri membuat korban pun tertidur pulas di dalam kamarnya. Neni yang sudah habis kesabarannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 jam 1 dini hari segera memanggil anaknya agar membangunkan menantunya, yaitu Ferdi. Ferdi yang terbangun dari tidurnya segera mengambil parang yang sudah dia siapkan dan segera menuju kamar mertuanya. Neni berkata kepada Ferdi menantunya, "Bunuhlah bapakmu, ibu sudah tidak tahan lagi." Setelahnya, Neni sang istri yang bertubuh besar menindih badan suaminya, dan Francisca memegangi tangan sambil membekap bantal ke wajah sang ayah. Lalu Ferdi menyayat leher mertuanya. Tidak berhenti aksi Ferdi, dengan membabi buta dia pun melayangkan parang ke leher, kepala, dan menikam tubuh korban. Hingga akhirnya korban mertuanya pun kehilangan nyawanya. Ternyata mereka semua sudah merencanakan untuk membuang tubuh korban ke Sungai Musi. Lalu tubuh korban dibawa ke dalam mobil dan setibanya di atas jembatan Mangunjaya, tubuh korban dibuang dari atas jembatan. Namun usaha mereka pun menghilangkan jejak pembunuhan itu tidak sempurna, lantaran tubuh korban tersangkut di tiang jembatan hingga pada siang harinya tubuh korban pun ditemukan oleh warga. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Ketiga pelaku terjerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman vonis mati. Sebenarnya guys, jika melihat alur cerita hingga terjadinya pembunuhan, siapa sih yang nggak tahan kalau punya suami selalu melakukan KDRT, nggak bekerja, selingkuh, dan menggunakan narkoboy? Apalagi kejadian itu terjadi bertahun-tahun. Pasti ada rasa dendam lantaran terus disakiti. Tetapi karena salah langkah dalam mengambil sikap
yang seharusnya mereka menjadi korban berubah menjadi pelaku kejahatan. Pelajaran yang bisa kita ambil, berpikir ulang baik dan buruknya saat akan mengambil tindakan. Jangan sampai diri kita yang rugi. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?